Oke, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini, saya akan membahas tryout 1 ya, matematika P3K di kemampuan teknis matematika, khususnya di bidang profesional matematika. Oke, langsung saja untuk nomor satu. Di sana ada soal satu, angka satu, 2, 3, 4, 6, dan 7 digunakan untuk membentuk tiga buah bilangan prima di mana dua angka, bilangan prima yang dua angka, dengan setiap angka digunakan tepat satu kali. Jumlah ketiga bilangan prima tersebut adalah, nah, di sana ada satu, 2, 3, 4, 6, 7. Nah, bilangan prima ketika dua angka jelas paling belakang pasti ganjil. Berarti ya yang paling belakangnya ini adalah ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita gunakan untuk, karena ini di sini ada jumlah yang ketiga bilangan prima tersebut, berarti yang paling besar biasanya seperti itu ya. Perhatikan, kita ambil angka yang terbesar, 67. 67 atau apa bilangan prima? Iya, 67. Oke. Kemudian 43. Apakah bilangan prima? Iya, 43 bilangan prima. Tapi ketika 21 bilangan prima? Bukan. Berarti kita apa namanya? Kita pasangkan 4 dengan 1. 41 bilangan prima? Iya, 41. Kemudian 23 adalah bilangan primanya? Ya, 23. Kemudian ditambahkan 7 tambah 1 8, 8 tambah 3 adalah 11, simpan 1. 1 tambah 6 7, 7 tambah 4 11, 11 tambah 2 13, 131 ya. Jawabannya yaitu yang B, 131 seperti itu. Kemudian nomor 2. Jika fungsi suku banyak f memenuhi f plus 1 sama dengan x kuadrat ditambah 5x plus 3 untuk semua bilangan real x, maka fx kuadrat dikurangi 1 adalah, nah, seperti ini. Ketika ada fx plus, sorry ya, bukan ini, fx plus 1 sama dengan x kuadrat ditambah 5x plus 3. Nah, kalau ini koefisiennya ini adalah 1, koefisiennya 1 ya, x plus berapa atau x min berapa, tinggal nanti gini, fx, x-nya dikurangi tapi ini diganti negatif, sama dengan berarti x dikurangi 1 ya kan, kuadrat ya kan, ditambah 5 kali x dikurangi 1, x-nya dikurangi x kurang 1. Misalnya kalau x plus 2 berarti kita gantinya x dikurangi 2. X min 3 berarti digantinya x plus 3 seperti itu. Atau kalau bingung pakai yang A, misalkan A sama dengan x plus 1, berarti di sini x sama dengan A dikurangi 1. Sebenarnya seperti ini. Ini FA ya nantinya kayak gitu. Tapi nggak usah, nggak apa, biar cepat. Untuk teman-teman juga ketika mengerjakan harus lebih cepat ya. Berarti sama dengan di sini x kuadrat, x dikurangi 1 kuadrat berarti dikurangi 2x ya kan, ditambah 1 ditambah 5x, 5 kali min 1 min 5. Ini ditambah 3 ya. Ditambah 3 sama dengan x kuadrat min 2 min 2x ditambah min 2x, di sini min 2x ditambah 5x berarti ditambah 3x. 1 di sini ya. 1 ditambah 3 4 dikurangi 5 min 1. Oke. Yang ditanya adalah f x kuadrat dikurangi 1 ya. Sama dengan, berarti di sini x kuadrat, x-nya diganti x kuadrat dikurangi 1, berarti x kuadrat dikurangi 1 kuadrat ditambah 3 kali x kuadrat dikurangi 1 dikurangi 1. Sama kayak tadi, berarti x pangkatnya 4 dikurangi 2x kuadrat ditambah 1 ditambah 3x kuadrat dikurangi 3 dikurangi 1. Berarti x kuadrat negatif 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat sama saja dengan x kuadrat, kemudian 1 dikurangi
3 dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Jadi jawabannya itu. Jadi X pangkat 4 ditambah X kuadrat dikurangi 3 sama ini ya. Untuk Fx kuadrat dikurangi 1 ya. Di situ ada jawabannya, itu yang D, seperti itu. Oke, kemudian nomor 3. Sebuah kotak berisi pengukuran panjang dengan kesalahan mutlak 0,05. Berarti SM 03 berarti kesalahan mutlak sama dengan 0,005. Kemudian kesalahan relatif berarti SR sama dengan 0,0002. Nah, berarti nilainya yang X-nya berapa? Yang awalnya nilainya berapa di sini? Berarti X. Kita tahu untuk kesalahan relatif sama dengan kesalahan mutlak dibagi X. Berarti X sama dengan kesalahan mutlak dibagi SR sama dengan kesalahan mutlaknya berapa? 0,005 per 0,0002. Jadi sama dengan hasilnya adalah 25. Nah, jadi 25,00 ya. Jadi jawabannya adalah yang A, seperti itu. Ya, jadi untuk kesalahan mutlak dan relatif adalah seperti ini. Oke, itu yang nomor 3. Lanjut. Kemudian nomor 4. Sebuah kotak berisi 40 bola masing-masing bernomor 1 sampai 40. Dipilih 2 bola secara acak dalam kotak tersebut. Probabilitas kedua bola tersebut bernomor genap habis dibagi 3 adalah. Nah, kalau genap tapi habis dibagi 3 berarti di sini 6, ya kan? 6, 12, ya kan? 18. Karena kalau 3 nggak mungkin ya. Berarti harusnya 3 kali 2 6. Jadi kelipatan atau kelipatan dari 6. 18, 24, 30, 36 ya. Di sini adalah probabilitas dari untuk yang habis genap habis dibagi 3 seperti itu. Ada berapa totalnya? 1 2 3 4 5 6, ada 6. Oke ya, totalnya ada 6. Nah, berarti di sini untuk NS-nya sama dengan 40. Nah, sekarang berarti peluangnya sama dengan kombinasi ada 6. 6 kan dipilih 2. Kalau semua kesempatan berarti kombinasi 40 dipilih 2 sama dengan berarti 6 faktorial per 6 dikurangi 2, 4 faktorial, 2 faktorial per. Kemudian yang ini kombinasi 40 faktorial per 40 dikurangi 2, 38 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 kali 1 dibagi 40 kali 38 kali 39 38 faktorial per 38 faktorial kali 2 kali 1. Ini bisa coret. Oke ya. 6 dibagi 2 3. Oke. 40 dibagi 2 20. Oke, sampai di sini ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini berarti langsung saja di sini jadinya tinggal 3 kali 5 per 20 kali 39. 39 sekali ini bagi 2. Ini bagi 3 berarti 13, ini 1 ya. Nah, kemudian ini 1 bagi 5 4. Berarti sama dengan di sini 1 per 52. Jawabannya adalah 1 per 52. Untuk nomor 4 adalah jawabannya 1 per 52. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 5. Nomor 5 di sini adalah bentuk integral ya. Nomor 5 adalah bentuk integral. Integral dari cos
X 1 dikurangi cos kuadrat X dx. Ingat, untuk yang ini berarti di sini integral kita ubah dulu ini. Ingat, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Jadi harus diingat yang ini ya. Harus kalian atau teman-teman ingat semua yang ini. Berarti untuk untuk 1 dikurangi cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Berarti integral dari cos X kali sin kuadrat X dx. Kemudian dimisalkan U-nya adalah sin X. U sama dengan sin X. Berarti du sama dengan cos X dx. Berarti du per cos X sama dengan dx. Berarti kita misalkan ini ya. Integral cos X kali, berarti sini adalah U pangkat 2 kali dx-nya du per cos X. Ini coret, ini coret. Sama dengan integral U kuadrat du sama dengan 1 per 2 ditambah 1 kali U pangkat 3 plus C. Ya, seperti itu. Jadi sama dengan hasilnya sepertiga. U-nya apa? Sin. Berarti sin pangkat 3x ditambah C ya. Jadi sepertiga sin pangkat 3x plus C. Itu yang C jawabannya. Itu yang nomor 5. Kemudian nomor 6. Nomor 6 di sini adalah peluang juga masih nomor 6. Peluang di sini 5 buah dadu dilambungkan sekali. Peluang jumlah mata dadu pada muka atas dadu berjumlah 28. Nah, 28. Berarti ketika ada 5 mata dadu, misalkan di sini 6, 6, 6, 6. Ya kan? Ini 24, berarti di sini 4. Ketika mau jumlahnya 28. Kemudian ketika ada ini 6, 6, 6, 5, 5 ya. Jadi ada kesempatannya ini, nggak ada yang lain kan? Walaupun nanti 5-nya di depan atau di tengah, kita nanti nggak masalah. 4-nya ada, 6-nya ada 4 dan 4-nya ada 1, atau 6-nya ada 3, 5-nya ada 2. Ketika mau jumlahnya 28. Selain itu nggak ada lagi. Berarti kita ini pakainya permutasi berulang. Berarti totalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 faktorial per 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 4 faktorial. Sama dengan 4, 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Coret, coret, sama dengan 5. Yang ini sama 5 faktorial per 6-nya ada berapa? Ada 3. 3 faktorial. 5-nya ada berapa? 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Coret, coret. Ini coret, dapat 1. Dapat 2. 5 kali 2, 10. Berarti dijumlahkan sama dengan 15. Sedangkan NS-nya berapa? Nah, karena dilambungkan 5 kali, berarti 6 pangkat 5 ya. Bisa dihitung sendiri nanti ya, 6 pangkat 5. Berarti peluang 28 di sini yang jumlahnya 28 sama dengan berarti 15 per 6 pangkat 5. Seperti itu. Ya, jadi itu ya, 15 per 6 pangkat 5 itu nomor 6. Nomor 7. Banyak bilangan bulat positif X yang memenuhi. Nah, di sini bilangan bulat X 3 dikurangi X lebih dari sama dengan 2 per X. Ya, seperti ini. Kemudian kita pindah ruas dulu, berarti 3 dikurangi X dikurangi 2 per X lebih dari sama dengan 0. Samakan penyebut, beri 3 per X, 3X per X dikurangi X kuadrat per X dikurangi 2 per X lebih dari sama dengan 0. Berarti 3X dikurangi X kuadrat dikurangi 2 per X lebih dari sama dengan 0.
nomor 7. Nah, seperti ini. Berarti kita faktorkan gini, negatif x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 per x lebih dari sama dengan 0. Syarat penyebut ya, sini. Penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti x tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang persamaannya yang atas berarti negatif x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 sama dengan 0, difaktorkan. Negatif x, ini x ya. Berarti di sini negatif 2, di sini positif 1. Berarti min x ditambah 1 sama dengan 0 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian berarti kita buat garis bilangan. Ada 0. 0 ini lingkaran tertutup ya. Sorry, terbuka. 0 nggak boleh. Kemudian 1 tertutup. Kemudian 2. Seperti itu. Nah, untuk mencarinya berarti di sini banyak bilangan positif yang memenuhi. Di sini banyak bilangan positif yang memenuhi. Ada berapa banyak bilangan positifnya? Nah, bisa dilihat untuk apa? Untuk di sini, karena di sini adalah yang lebih dari sama dengan 0. Sini lebih dari sama dengan 0. Berarti kita bisa cari, kita masukkan ke persamaan sini. Ketika ada setengah, sini setengah dimasukkan coba. Setengah ya, setengah atau enggak, ini 3 aja. 3 kuadrat berarti negatif 9 ditambah 9, 0. Berarti sini kalau 3 itu negatif ya. Coba di sini. Ketika 3 kuadrat kan 9. Negatif 9. 3 kuadrat itu 9 ya. Negatif 9 tambah 9, 0. Ini negatif, kemudian bagi 3 negatif. Berarti ini negatif. Ke sini negatif ya. Berarti ke sini negatif. Kemudian kita masukkan untuk yang di sini setengah dimasukkan setengah berarti negatif 1/4, ini 3/2. Nah ya, di sini ya. Kemudian kita cek di sini, coba untuk yang setengah antara 1 sama 2 berarti di sini cek negatif setengah berarti negatif 1/4 ditambah setengah 3/2 dikurangi 2 per setengah. Berarti ini enggak ada ini, berarti hasilnya juga negatif ya, negatif juga. Ya, di sini hasilnya juga negatif. Kalau yang ini, karena di sini yang ditanya adalah bulat positif. Nah, nggak mungkin ke sini ya. Berarti yang jelas yang memenuhi berapa? 1 dan 2. 1 dan 2 itu memenuhi. Berarti ada pada berapa? Ada 2. Karena di sini ada tanda sama dengannya ya. Jadi 1 dan 2 memenuhi. Kalau tidak percaya dicek. 1, misal 1 kuadrat negatif 1 ditambah 3 dikurangi 2. Ya di sini 0. 0 dibagi di sini 1 ya kan, 0 dibagi 1 ya berarti itu 0 tepat sini ya, jadi memenuhi ya karena bulat positif, jadi hasilnya adalah 2 ya jawabannya. Pembahasannya sampai di sini dulu, untuk selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga sukses buat kalian selalu.